Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah ini sudah masuk semester genap ya, dengan masa libur yang sangat mati sendiri, dengan masa libur yang sangat pendek sekali ya. Ya enggak? Libur panjang apa pendek Rek, kemarin? Ya. Teman-teman mungkin masih UAS sekitar bulan Januari masih UAS kan ya? Nggak sampai Iya, satu Bu. bulan. Iya, ini teman-teman ya masih sempat libur. Ini kalau dosennya baru selesai koreksi kemarin, ya sudah masuk lagi dan harus menyusun ini ya seakan maraton lah. Ya nggak apa-apa kita jalani. Bismillah semoga nanti selama semester ini tas diberikan kesehatan ya sehingga bisa. Oke, teman-teman. Ini di semester 4 ya, masuk di semester genap. Mata kuliahnya saya rasa sudah mostly gizi ya, sudah masuk topik bahasan gizi semua. Nah, ini salah satunya metabolisme gizi ya. Ada gizi makro, mikro, kalau nggak salah diberikan di semester ini. Kemudian ada dasar gizi juga ya, betul nggak? Dasar gizi semester ini atau semester lalu ya? Semester lalu. Semester ini juga ya? Iya, oke. Semester ini, halo? Semester ini kah? Saya nanya, karena ini Semester nanti, lalu, Bu. oh dasar gizi sudah semester lalu ya. Ya berarti ini metabolisme gizi makro dan mikro. Coba saya share aja ya. Mungkin hari ini kita belum masuk, saya jelaskan sedikit aja, tapi belum masuk ke materi secara ini ya. Ini kita juga 2 minggu ini masih pembelajaran online dan apa ini persiapannya coba saya share ini dulu aja. Oke, ini di metabolisme energi dan zat gizi makro ya, 2 SKS. Jadi ini mata kuliah teori, bukan praktikum. Ini sama seperti mata kuliah lainnya. Sebenarnya teman-teman punya jatah bolos juga, tapi harus diperhitungkan ya. Bukan berarti jatah bolos ternyata kurang perhitungan sehingga nanti teman-teman akhirnya bisa tercekal di belakang. Saya nggak tahu 75% itu kalau dari 14 kali pertemuan ya mungkin 2 kali saja kalau bolos ya. Kalaupun ada absen ini, gitu ya. Sehingga kita harus di awal ya belajar tertib gitu ya. Satu mungkin untuk jaga-jaga kalau mendadak dan lain-lain. Tolong ini diperhatikan teman-teman ya. Sepele tapi itu bisa menjadi masalah ya di akhir untuk teman-teman kesulitan dan banyak hal begitu. Oke, untuk ini nanti dosen pengampunya ini tidak banyak. Gimana sih ngilangin ini? Tanda hijau ini apa ya? Muncul di tengah-tengah gini terus ya. Ada yang bisa ini nggak mau digeser tuh ya? Ini sih coba. Sudah. Jadi ada saya sebagai PJMK, kemudian ada Bu Sri Adiningsi, sudah pernah diajar beliau, teman-teman di sini? Belum, Bu. Belum pernah. Ya, Bu Sri Adini sini dulu dosen senior ya dari gizi dan sudah pensiun. Jadi kurang lebih saya lupa pensiunnya. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, ya, 2 tahunan mungkin ya. Sehingga beliau sekarang statusnya adalah dosen luar biasa. Sudah tidak aktif sebagai dosen ini ya, tapi beliau masih diperbantukan di beberapa mata kuliah untuk ajar ya. Dulu juga pernah kepala departemen gizi dan lain-lain juga begitu. Kemudian ada Prof. Sumarmi, nanti ini yang akan bantu ya. Kemudian ini, maaf ini ada nyempil nomor HP saya apa saja. Kemudian ada Bu Atika. Nah, Bu Atika saya libatkan di tim ini ya. Kemudian untuk ini mungkin nanti aja saya jelaskan di sini ya teman-teman. Untuk kontrak perkuliahan mungkin ini ada beberapa berbeda dengan yang lalu ya. Dicoba lihat hampir sama sih sebenarnya. Ini dari apa ya kita lakukan evaluasi dan lain-lain. Ini nanti ada materi, tapi tentunya kalau makro teman-teman sudah belajar dasar ilmu gizi ya. Jadi ada pembahasan terkait dengan spesifik masalah energi, karbohidrat,
lemak, dan protein. Jadi memang khusus untuk itu saja, tidak masuk bahasan zat gizi yang lain yang tergolong mikro, karena nanti itu dibahas di mata kuliah dengan PJ-nya Prof. Mami, begitu. Nah, untuk mata kuliah metabolisme energi zat gizi makro ini, nanti kita akan terbagi sama semuanya nanti dengan mata kuliah yang lain 14 kali tatap muka, ada UTS dan UAS ya, dan juga ada nilai penugasan gitu. Nah, ini kita setting tiap minggunya ya sampai di minggu 14, kemudian kalau nggak salah ada jeda 1 minggu. No. Halo, kelihatan nggak teman-teman? Ada Kelihatan, jeda Bu. 1 minggu sebelum UAS ya. Kalau yang lainnya ini rasanya ya seperti yang lalu. Teman-teman sudah lalui sampai semester 3. Oke, ini ada beberapa. Ini saya tidak melihat tanggal-tanggal merahnya ya. Mungkin ada tabrakan dengan apa hari libur, dan ini silakan disesuaikan sendiri saja. Kalaupun hari libur berarti gimana Bu ya? Berarti pindah hari begitu ya. Ataupun kalau ada dosen yang tidak bisa seperti yang lalu, teman-teman reschedule jadwalnya gitu. Oke, ini untuk 2 kali pertama nanti ini kita masih belajar bahas terkait dengan konsep dasar metabolisme, terkait dengan energi ya, bioenergetika seluler, transportasi zat gizi dan oksigen untuk pemahaman dasar sebelum teman-teman memahami. Karena metabolisme, judulnya aja metabolisme ya, mungkin hampir sama dengan zat gizi yang dipelajari, ada zat gizinya, cuma ini lebih ke proses-proses metabolisme yang ada dalam tubuh gitu ya, kaitannya dengan nanti seluler-seluler ini gitu. Oke, ini saya ajar, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya ada dengan Bu Sri Adiningsi. Ini akan memberikan materi terkait dengan glukosa darah gitu ya, karena nanti terkait dengan apa ini energi dan makro ini banyak relatednya dengan glukosa darah, dan ini menjadi sangat penting nanti teman-teman. Ini saya tambahkan ada satu materi khusus terkait itu, kemudian baru masuk ke minggu berikutnya terkait dengan pertama zat gizi pertama yaitu karbohidrat ya. Karbohidrat ini kok hilang-hilang sendiri sih, ada eh, nggak usah kamera ya, saya nggak matikan ini, HP apa laptop saya error, nggak mau buka lagi loh. Habis tadi mau ya, sekarang nggak mau dibuka. Nggak apa-apa ya. Tahu ini kok begini. Ini jadi ada glukosa darah dan macam-macam jenis pencernaan awal gitu ya. Mungkin ini juga sudah dipelajari di dasar ilmu gizi, kita ulang lagi nanti lebih spesifik masuk. Jadi teman-teman pelajari dulu apa sih yang dimaksud karbohidrat jenisnya, karena ini kan nanti mungkin akan memberikan makna kontribusi zat gizi yang metabolismenya prosesnya yang berbeda sendiri-sendiri, ada zat karbohidrat simpleks, kompleks, glukosa, fruktosa dan lain-lain dengan berbagai macam jenis ya dan spesifikasinya, yang itu dasar itu harus kita pahami. Nah, kemudian di minggu berikutnya ada materi glikolisis, glikogenesis dan glikogenolisis. Ini jadi satu rangkaian sebenarnya, nanti akan diajarkan oleh Bu Atika. Ini mohon maaf saya salah tulis apa inisialnya, jadi bukan AAP, ATK ya. AAP itu ada Bu Aziza ternyata saya baru ini. Eh, Kemudian nanti selanjutnya ada gluconeogenesis, hormon insulin, glukagon, dan metabolisme karbohidrat. Ini oleh saya nanti yang akan memberikan. Itu nanti gimana sih? Loh, kok nggak mau ya? Tahu nih. Nanti diberikan sebelum UTS, dan materi UTS tentunya meliputi semua yang sudah diajarkan eh, sebelum UTS itu ya materinya. Kemudian setelah UTS kita akan fokus ke topik bahasan metabolisme lipid dan protein secara serta overall sebenarnya begitu ya. Nah, ini untuk lipid ini ada nanti dengan saya 2 kali, kemudian dengan Prof. Mami tentang metabolisme protein ya. Nanti diakhiri materi ini tentang interrelasi dan hubungan antar organ pada metabolisme zat gizi makro, yang nanti mungkin akan saya berikan ulasannya di sini ya sebagai pengantar untuk teman-teman lebih
semuanya harus memperdalam begitu, belajar sendiri lebih detail ya. Kemudian ada telaah materi dan tugas. Ini tadi yang karbohidrat, nanti kita buat 3 kali, jadi totalnya teman-teman akan presentasi nih ya, untuk metabolisme lipid di minggu ke-13 dan metabolisme protein di minggu 14. Gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sebentar saya tak kontak, mau apa ini? Konsul PPT gitu. Apa? Kamera ini loh. Silakan kalau ada yang menanyakan. Ada? Permisi Bu Farti, saya izin bertanya. Iya. Untuk mekanisme tugasnya nanti itu apakah itu bagaimana ya Bu? Apakah dijelaskan sekarang atau pertemuan? Saya belum tugas, nanti saya jelaskan. Sampai sini, jelas ya teman-teman ya. Iya, insya Allah jelas. Oke, ini sudah dibentuk PJ-nya ya. Nanti untuk PJ kelas A, kelas B gabung aja ya. Saya nggak menamai satu-satu soalnya ini nggak kelewatan, pasti banyak nanti ya. Silakan nanti PJ kelas A dan B bergabung. Oke, ini untuk materi-materinya. Jadi teman-teman tinggal apa ini, mendengarkan ya. Sebenarnya bukan hanya mendengarkan, harusnya aktif selama ini. Nah, untuk tugasnya itu saya belum merinci. Tadi ada perubahan, saya mau discuss dengan Bu Atika, tapi belum ada waktu. Ternyata beliau nggak di kampus dan belum ini ya, karena masih minggu pertama dan lain-lain ini. Sepertinya ini nanti satu UTS 35%, UAS 35% ya, tulis tetap untuk tugasnya. Nah, saya nggak tahu teman-teman sampai di semester ini sudah diajari tentang EBM belum ya? Evidence Based Medicine, kayak critical appraisal gitu loh. Sudah belum? Belum ya? Nggak ada materi tentang critical appraisal suatu jurnal, nggak ya? Mengkritisi misalnya, oh ini jurnal tipe case control atau prosesional, itu kita harus begini-begini. Belum ya? Belum Bu. Belum ya? Belum. Oke. Nah, ini nanti kita gini ya, saya evaluasi dari yang lalu-lalu ketika saya berikan tugas makalah itu apa ya, hanya sekedar informasi dan nggak banyak dapat gitu menurut saya ya, karena relatif tergantung individu yang menyajikan. Kalau itu bagus ya jadi bagus, kalau enggak gitu ya. Mungkin nanti kita setting aja gitu. Saya mohon izin nanti saya perjelas lagi masing-masing topiknya ya, tapi nanti kita bantu seperti ini. Jadi nanti mengkritisi suatu jurnal, mencari ini kan topik karbohidrat ya. Nanti dibagi saja. Rencananya ini tugasnya bukan per kelompok, tapi per individu gitu ya. Nggak berat sebenarnya, hanya membaca saja dan menambah, intinya menambah wawasan, begitulah buat teman-teman ya. Diambil positifnya, dipaksa untuk memperdalam begitu ya. Ini toh juga untuk teman-teman sendiri begitu. Untuk topik karbohidrat nanti dibagi saja, misalnya temannya ada 60 dalam satu kelas ya, dibagi 3. Oh, yang karbohidrat siapa, lemak siapa, protein siapa, berapa orang, misalnya 20 20 20. Nah, nanti dengan topik bahasan terkait karbohidrat. Nah, ini yang kita mau susun lebih spesifik. Misal kita mau kayak mencontohkan gitu ya. Nanti mungkin kita berikan satu, tapi saya belum ini discuss lagi ya. Misalnya topik terkait karbohidrat itu kan luas banget. Yang mau diangkat apa sih, Bu? Begitu ya. Nah, ini eh, apa ini dikaitkan sebenarnya dengan problem atau masalah terkini begitu ya. Jadi isu-isu terkini yang lagi hot, yang lagi tren gitu ya, yang lagi sekarang updating, itu harusnya kan seperti itu, kita menggali berbagai informasi, misalnya terkait dengan dia yang ini ya, karbohidrat, diet low karbohidrat misalnya, bahwa banyak itu yang lagi ngetren, atau apa ini kaitannya
sebenarnya luas banget sih kalau mau dikaitkan dengan penyakit itu sangat bisa banget karena bahasan metabolisme ini related dekat dengan klinis ya. Sebagai dasar, memang ini salah satu sebenarnya rangkaian mata kuliah klinis, gizi klinis yang nanti sebagai prasyarat eh, mata kuliah selanjutnya, misalnya untuk bisa memahami patofisiologi, teman-teman tentunya harus paham fisiologi, metabolisme zat gizi, kayak begitu. Jadi ini dasar yang harus dipahami, terutama kaitannya dengan tarikannya ke klinis. Halo? Enggak ya? Enggak, nanti sebentar. Aku ngajar. Enggak, mari. Aku masih ngajar nanti yang kok diskusi sudahnya makro. Iya, ini ada Bu Atika ya. Oke, jadi gitu ya. Untuk mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro ini itu rangkaian dari klinis sehingga nanti sepertinya jurnal-jurnal yang teman-teman artikel untuk memperkaya wawasan itu banyak terkait dengan medis yang dikaitkan kan banyak nih karbohidrat, oh kaitannya dengan apa ini namanya diabetes atau permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya itu banyak. Cuma memang kalau sampai pembahasan detail ke penyakit itu kan nanti ada eh, apa mata kuliah sendiri ya di semester depan patofisiologi penyakit ini khusus membahas penyakitnya dengan gizi. Nah kalau sekarang ini mungkin teman-teman lebih dikaitkan dengan kayak ya tadi isu-isu yang tren aja, yang nggak terlalu ke proses penyakitnya. Harapan saya seperti itu. Misalnya, punya aja Bu tren terkait dengan tadi diet low karbohidrat itu gimana sih? Untuk tahu sebenarnya teman-teman teori metabolisme karbohidrat seperti ini loh. Nah, ini kalau kita tahu harusnya kan semuanya ini dalam porsi yang seimbang ya. Ketika itu menjadi low, nah ini apa bahayanya, kemudian memang manfaatnya seperti apa, bagaimana bisa memberikan manfaat mekanismenya. Nah, itu yang kita perlu ini kan ya, perlu perdalam di masing-masing untuk tugas itu gitu. Jadi anggaplah tugas ini eh, bukan hanya selesai misalnya mengumpulkan pokoknya saya selesai tugasnya cepat-cepatan bukan itu. Oh ini buat teman-teman begitu tuh menambah wawasan karena setelah selesai ini ya nggak akan belajar itu lagi metabolisme makro ya udah gitu ya tadi misalnya diproses itu atau terkait dengan insulin apa sih kaitannya oh obesitas itu dengan insulin nanti ada bahasanya glukosa darah insulin ini ya ini hormon-hormon utama pada proses metabolisme dan teman-teman itu nanti aplikasinya ketika membahas Fiskas ini itu juga akan related dengan apa ini tenaga kesehatan yang lain. Sama di perawat pun juga belajar ini misalnya. Kemudian di kedokteran juga gitu ya. Tapi memang kita spesifiknya lebih banyak kaitannya nanti ke gizi. Nanti kita coba ini ya susun untuk materi-materinya biar teman-teman itu ada manfaatnya gitu secara ini ya. Nah, nanti teman-teman masing-masing misalnya kita paparkan rencana saya ada kayak IBM, jadi kita satu artikel itu ada kalau dari evidence based medicine itu eh, kayak ada suatu jurnal sering sudah pernah kan baca ya teman-teman yang semester lalu kan sudah tugas-tugasnya seperti itu ya. Nah itu itu nanti bukan hanya dibaca terus kalau kalian kan biasanya gitu terus dibaca di garis merah oh ini kesimpulannya bukan hanya seperti itu. Jadi kita menilai untuk menseleksi apakah apa ya jurnal yang kita baca itu memang ini ya valid apakah memang dia high kualitas itu ada list-listnya seperti itu sehingga nanti kita sampaikan oh iya ini ternyata metodenya ditulis dengan baik sehingga ini layak kita untuk dijadikan rujukan karena sekarang banyak sekali ribuan dan kita harus bisa memfilter intinya gitu ya nanti mungkin untuk ini akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya intinya itu saya sampaikan tugasnya per individu eh, untuk topik-topiknya kita ini kan ya kita mungkin di setiap kali ini kita paparkan dulu berikan satu tentang artikel teman-teman isi ada isian di sana untuk menilai ini terus kita bahas bersama baru nanti ada teman-teman lanjutkan dengan presentasi-presentasi gitu ya
Ada yang kurang jelas? Atau sudah cukup? Nah, nanti sepertinya kalau 20 mahasiswa, saya nggak tahu, mungkin ada artikel yang sama, nanti dikumpulkan aja jadi satu di PJ pakai Google Form ya. Nah, kemudian nanti kita random, mungkin separuh, mungkin 10 itu bisa maju kalau saya rasa. Hanya pendek ya bahasan terkait ini. Gitu ya. Sudah jelas atau belum? Jadi ini kurang lebih nilainya 30% nanti ya. Itu untuk teman-teman. Oke. Gimana teman-teman? Sudah cukup jelas ya? Oke. Sudah cukup jelas. Mungkin ini mau. Nah, kok nggak ada yang saya tadi sudah ada share. Sudah download dari materi di kelasnya belum? Yang untuk makro ini ada kok ya. Oke, sebentar saya ini kan secara cepat saja ya. Halo, halo. Hmm, ya, tuh kameraku wis gak kena iki. Kenapa ini? Oke, ini kita ke saya jelaskan secara ini nanti kalau kita bahas di minggu berikutnya. Minggu berikutnya itu sebenarnya yang materi-materi tahun yang lalu itu saya break jadi beberapa 2 kali kalau nggak salah itu saya jadikan satu. Jadi tolong nanti untuk minggu depan sebelum teman-teman masuk di materi belajar dulu ya, karena kan cepet banget gitu dengan waktu yang hanya 100 menit ya. Ini juga bisa sih. Oh, ini gini tuh ya. Oke, konsep dasar zat gizi makro ya, karena makro ya energi, karbohidrat, lemak, protein, terus kemudian tentunya ini tidak terpisah-pisah kan prosesnya di dalam tubuh, tapi menjadi suatu hubungan begitu ya antar relasi, jadi saling berkorelasi, saling bekerja sama ya, berinilah ini ya berkoneksi satu dengan lain, dan kemudian tentunya juga melibatkan organ-organ ya yang terkait. Jadi ketika kita bicara metabolisme, kita harus tahu ini terjadinya di mana sih? Di tingkat sel, kemudian di organ yang mana yang dimaksud ya, karena itu bisa sangat berbeda yang terjadi misalnya di otak, apa yang terjadi di hati, atau yang terjadi misalnya di sel darah merah, itu punya eh, mekanisme yang berbeda. Ya, ini saya lewatin aja. Ini yang tahun lalu, mohon maaf ya saya ini kan. Kemudian ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya ada metabolisme ini apa sih gitu ya tujuannya ini. Nah, tentunya kita hidup itu kan ya salah satu makhluk hidup, kebutuhan pokoknya adalah kita butuh energi untuk kita bisa menjalankan kehidupan. Yang itu salah satunya didapatkan dari makanan yang kita bahas ini. Ya, nah ini dari makanan ini tentu yang kita konsumsi dalam bentuk bahan makanan ini kan dengan molekul yang besar. Ini harus diubah karena energi dalam tubuh kita itu nanti dalam bentuk nanti kita pelajari lebih dalam di minggu depan dalam bentuk ATP yang itu harus melalui proses-proses kimia. Makanya sebelum semester ini sebelumnya kan teman-teman juga mendapatkan mata kuliah biokimia ya. Sebenarnya mungkin hampir sama sudah pernah dibahas juga terkait dengan karbohidrat karena memang prosesnya adalah proses biokimia ini semuanya melibatkan hormon, enzim ya, konversi molekul-molekul sama begitu ya menjadi ini ya atau mengubah molekul tadi menjadi prekursor dari makromolekul. Ini karena banyak sekali di tubuh kita itu yang apa ini bentuk-bentuk yang
harus terus-menerus begitu ya berfungsi. Ketika dia sudah rusak, kemudian harus diganti, sintesis lagi ya, dan lain-lain sebagainya. Nih, fungsi lipid membran dan lain-lain. Iya, jalur-jalurnya ini yang teman-teman pelajari. Jadi, saya kemarin sudah share bukunya belum ya? Oh, nggak ada. Kamu harus cari buku-buku biokimia ini ya, untuk memahami lebih mudah terkait dengan metabolisme. Nah, ini nah ya, ilmu bahan makanan ini kan dasarnya adalah makanan ya, bahan makan yang akan melalui proses metabolisme begitu. Nah, sebenarnya bahan makan itu kan teman-teman belajar gizi ini kan eh, luas banget ya, mulai dari produk makanannya, kemudian itu di bahan pangan mungkin ya. Kalau ini adalah proses yang terjadi di dalam tubuh ya, di dalam sel sehingga belum tentu yang kita konsumsi misalnya kelihatan eh, apa sama misalnya ya kok memberikan respon ke orang berbeda ini loh sama misalnya taruhlah kalau manusia rasanya nggak mungkin ya sama semua bahkan secara kembar aja ada perbedaan kecuali kalau hewan coba di kandang diberikan makan sama begitu ya dalam ini yang sama saja misalnya tapi kok berbeda ya dia dengan energi yang sama makanan yang sama kok dia nggak gemuk ya saya gini itu karena sangat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah ini pentingnya kita memahami karena setiap metabolisme setiap orang itu berbeda apalagi ada hadirnya suatu kondisi patologi, kondisi yang tidak normal. Oh, ya jelas saya berbeda. Wong dia misalnya ada gangguan di gula darah. Itu sudah mempengaruhi banyak hal gitu ya. Atau ada penyakit ini atau dari banyak faktor ya. Ini sebagai dasar kita memahami begitu. Dan tidak simpel. Tadi sudah ya, ini yang teman-teman pelajari. Jadi ini saya tidak menginginkan untuk hafal karena kita bukan outputnya adalah outcome pembelajaran ini teman-teman hafal rangkaian proses ini menjadi ini, enzimnya ini. Tapi ini kalau ketika belajar metabolisme itu mau tidak mau itu harus tahu ya. Jadi kalau di skip, oh lewat proses ini ya nggak ada karena metabolisme itu ya belajar di proses. Meskipun teman-teman nggak hafal gitu ya, tapi harus tahu begitu. Khusus kalau misalnya terkait dengan yang dipilihkan di sini itu sebenarnya sudah eh, apa ini ya ambil serapan dari yang ribuan misalnya proses metabolisme kita hanya ambil 10 ya hafal norek ngono loh. Misalnya TCA cycle ya hanya itu gitu nggak bisa kalau kita bahas siklus TCA terus nggak ngerti ininya ya nggak bisa membayangkan gitu ya karena proses metabolisme itu ya belajar substrat prekursor produk ada enzim nanti terjadi metabolisme seperti ini ya bahkan ada kofaktor di sana ya. Intinya ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme ini penguraian molekul-molekul yang lebih besar menjadi molekul kecil. Katabolisme memecah. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Sama kita makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein. Nah, ini perlu dipecah untuk menghasilkan ATP. Ya, agar untuk kehidupan sel-sel kita. Anabolisme selanjutnya pembentukan. Kalau bentuk tentunya dari prekursor yang kecil, mungkin untuk pembentukan protein DNA tertentu atau membentuk asam nukleat atau fungsi-fungsi hormonal, fungsi yang lainnya ya. Dan di sini memerlukan ATP sehingga tentu saja ini saling take and give ya. Tadi katabolisme ini contohnya teman-teman pelajari sendiri saya ini kan ya. Enggak ini nanti akan terlihat dalam satu rangkaian seperti ini. Jadi ada eh, apa ini dari protein, karbohidrat, lipid ya nanti mengalami proses katabolisme melalui siklus Krebs dan nanti dikembalikan lagi ya. Tolong ini belajar sendiri. Belajarnya sekarang adalah memang ini dasar, bukan langsung teman-teman apa sih maknanya metabolisme dikaitkan dengan kehidupan gizi bukan, karena ini mata kuliah dasar. Jadi teman-teman harus telaten ya saya bilang harus mau memahami begitu oh terjadinya ini ke siklus Krebs itu seperti ini terjadinya ini seperti ini ya nah tadi ini anabolisme sebaliknya contoh aja ini pembentukan
apa ini berbagai jenis protein non peptida untuk prekursor yang lain. Ini nanti teman-teman baca sendiri. Nah, intinya ini yang perlu diketahui bahwa katabolisme itu tidak sama. Bukan otomatis nek A menjadi B pasti B menjadi A gitu ya. Prosesnya sama, tidak. Tidak semuanya merupakan reaksi reversibel. Perbedaannya tergantung pasti banyak dari senyawa intermediatnya maupun enzimnya. Nih contohnya, nanti teman-teman lihat. Pada penguraian glukosa menjadi pirufat, asam pirufat itu ada 10 enzim spesifik. Ini kan mau menghasilkan katabolisme ya. Nah, tapi pada proses biosintesis glukosa nggak sama, hanya 7 saja reaksi yang dikatalisis oleh enzim ya. Lainnya 3-nya ternyata oleh enzim yang berbeda. Ini hanya satu contoh, banyak di contoh yang lainnya. Pastinya juga seperti itu. Nah, kenapa tidak sama? Ini pastinya oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah sudah diciptakan sedemikian rupa, gitu ya. Sehingga energi itu yang dibutuhkan nggak selalu sama. Tubuh kita itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, nih, besarnya tidak tetap dan energi yang sebaliknya ketika kita, jadi tidak selalu ketika menghasilkan katabolisme langsung habis energinya, langsung habis untuk ini enggak. Sebaliknya pada proses anabolisme itu hanya butuh dalam jumlah yang kecil, sesuai kebutuhan saja, butuhnya sedikit ya, energi yang digunakan sedikit, nggak perlu banyak-banyak, ya. Dan juga reaksi ini harus independen, nggak boleh reversibel seluruhnya. Karena apa? Ketika ada perlambatan, ada masalah pada suatu proses jalur tadi, misalnya A sampai Z itu orang gitu ya. Ada hambatan di A sampai D. Ini nanti pasti baliknya terhambat kalau reversibel ya. Pasti jalur anabolismenya terhambat dan lain-lain. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Sehingga ini tidak otomatis akan menghambat jalur sebaliknya karena akan menimbulkan reaksi yang berbeda juga. Ya, ini juga. Bahkan ini tempatnya di tempat yang berbeda. Misalnya oksidasi asam lemak menjadi asetil-CoA itu di mitokondria. Sedangkan biosintesis menjadi asam lemak itu di sitosol. Letaknya beda ya enzimnya beda-beda. Ya, nggak ada enzim yang sama. Kenapa? Halo teman-teman, eh nggak apa-apa ini waktunya sudah habis ya. Mungkin saya nggak lanjutkan sampai akhir. Nanti kita lanjut di minggu depan aja. Ini sudah kelihatan ya. Tapi intinya saya berikan awal ini saya belum sholat dan mau pergi juga ya. Ya, jadi ini tadi nanti teman-teman belajar sampai sini. Nanti yang ini tadi siklus Krebs ya, terus ATP yang tadi proses apa sih tujuan dari hidup kita. Nanti ini saya jelaskan di minggu depan ya, apa yang terjadi dengan kaitannya dengan oksigen, dengan makanan, dengan ATP ya, untuk keperluan sel-sel ini. Ini nanti di minggu depan ini pengaturan-pengaturan. Saya rasa seperti itu sih ya. Tadi jalur ini yang tadi enzim yang mengatalisis proses metabolisme terlokalisir di dalam organel yang spesifik, jalur metabolismenya masing-masing dan tiap jaringan organ mempunyai peran khusus. Yaitu sangat ini sekali ya. Jadi mungkin itu gambaran dari nanti belajar metabolisme. Jadi harus telaten, harus mau memahami masing-masing jalur karena itu punya makna. Karena kita di gizi ya, karena gizi itu sebenarnya bukan hanya belajar makanan terus ini enggak. Banyak nanti teman-teman kaitannya dengan gizi nutrigenomik ya, genetik yang sampai tingkat sel. Itu ya, mau nggak mau harus belajar ini. Bahkan di beberapa marker, misalnya kita mau lihat proses molekuler yang terjadi, kenapa bisa zat gizi ini menurunkan, misalnya gula darah, bisa berpengaruh ke tekanan darah itu lewat proses-proses metabolisme. Yang ini perlu kita pahami. Ya, ini sebagai suatu nanti temuan-temuan keilmuan baru ya yang terus berkembang. Itu aplikasinya. Namun memang teori dasarnya ini harus eh, dikuasai, harus diapakan. Udah TCA cycle seperti ini, glikolisis seperti ini, gluconeogenesis seperti ini. Ini teman-teman pelajari dulu ya untuk tahu nanti kalau ini menyimpang dari ini next yang itu teman-teman pelajari dan itu yang nanti menjadi problem public health kan permasalahan kan kita nggak mungkin di masyarakat terus menjelaskan Bu ini loh metabolisme gizi makro bukan ini bukan ilmu yang terapan
Ya, tentunya nanti dengan ilmu ini bisa dipakai di mata kuliah patofisiologi, rangkaiannya. Yang itu teman-teman belajar, oh kok di masyarakat itu yang kita lihat ya permasalahan kesehatan, misalnya masalah hipertensi atau masalah obesitas. Nah, ini tentunya dirangkum dari berbagai keilmuan yang didapat ini. Gitu ya. Jadi meskipun ilmu dasar itu bukan berarti kita menyepelekan, oh, nggak penting ini. Ya, misalnya dulu semester 1, 2 nggak ada dampaknya tuh misalnya ya. Harusnya tidak seperti itu. Teman-teman belajar beneran ya. Mungkin itu ya yang teman-teman saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Besok jadi minggu depan belajar teman-teman sirkulasi ya. Proses sirkulasi, pernafasan, ada kan ada kaitannya. Pernapasan, terus metabolisme itu melibatkan eh, sistem keseluruhan sistem dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita gizi, kita hanya diajarkan sistem gastrointestinal, enggak kan? Dulu anatomi, fisiologi disuruh belajar semua kan? Mulai sistem darah juga, iya, pernapasan juga, kardio, karena memang terkait semua. Ya, dan makanan ini sifatnya adalah kalau teman-teman belajar gizi, itu belajar tentang kehidupan, ya. Di luar itu misalnya kalau belajar ilmu forensik mayat nggak akan belajar fisik. Iya, karena sudah berhenti. Begitu kehidupan, mulai ada tanda-tanda kehidupan, misalnya di janin ya sudah ada itu sudah mulai aspek gizi. Makanya ada nutrisi untuk ibu hamil. Itu sekaligus untuk janinnya, karena dia sudah ada proses kehidupan di sana gitu ya. Oke, ini mungkin saya bisa akhiri ya teman-teman untuk pertemuan pertama ini dulu ya. Silakan teman-teman nanti mencari referensi ini banyak sekali referensi biokimia. Kalau nggak ini cari yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu lebih mudah sebenarnya. Bahasa-bahasanya kan sama ini. Enzim-enzimnya ini kan general ya. Secara ini nggak mungkin misalnya eh, apa ini NADPH ini jadi bahasa Inggrisnya berbeda itu juga enggak ya misalnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Itu baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan, nanti saya mohon izin dulu untuk memperjelas tugasnya ya di next teman-teman untuk ini. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar semua, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.